Nah, kalau saya juga desain sendiri kayak gini Mas, kita pruning, hampir pruning ya, tapi nggak pruning persis ya. Nah, jadi kemas. Cuman yang membuat kematang ini yang lama. Gimana dari tidak ada menjadi ada. Ya. Dari tidak ada menjadi ada. Pelan-pelan aja. Sama juga desain sancang. Sama, pengelosan. Saya juga ngelos di pot ini kayak gini. Ini kayak gini. Yang semok-semok apa namanya? Bohai. Ini bohai-bohai ya kayak gitu. Nah, kita sekarang kan bonsai udah khususnya bonsai The Max ya. Yang ukuran maksimum 30 cm itu udah banyak. Cuman untuk mencari desain yang benar-benar indah, bagus, dan tepat itu yang sulit. Makanya pentingnya membuat kelompok tani, Mas. Harapan saya dengan adanya kelompok tani itu bisa memberikan informasi yang lebih terarah, terperinci. Karena bonsai ini tidak cukup, begini-begini nggak cukup, harus detail, Mas. Sekarang adik-adik kita, teman-teman kita, dengan adanya kelompok tani kan bisa kita lebih mengarahkan, lebih apa ya? Lebih detail ya, lebih terperinci. Nah, syukur-syukur mereka dengan dapat hasil bagus bisa sharing antar kelompok tani itu yang luar biasa. Ya. Karena kita meningkatkan pasar. Saling terkomunikasi antara kelompok Benar, tani itu penting. itu penting sekali. Jadi contohnya, secara logika masuk akal nggak? Kalau saya khusus di Bali untuk mengembangbiakkan budaya anting putih itu kan berat. Ya. Kalau saya nanam anting putih dari cangkokan atau dari biji ataupun dari stek, itu kayaknya berat sekali sampai menuju sampai besar. Saya ada proses itu Mas. Anting putih dari stek itu Mas, dari anaknya ini. Dari anaknya ini. Nah, nih. Dari anaknya ini Mas. Itu udah gede itu. Itu udah hampir 10 tahun. 10 tahun ke 9, kurang lebih di bawah 10 tahun lah ya. Nah, ini dari buntung aja bisa buat. Jadi segini. Dulu pohon itu tinggi segini Mas, saya beli. Tak potong tali. Press. Ya. Kenapa saya potong? Kalau pohon itu saya pelihara segini, dia nggak dapat karakter ruah begini. Ya, ya. Nilai investasi kita kurang. Kenapa saya harus desain seperti ini? Harapan saya dengan desain seperti ini, investasinya lebih besar. Lebih tinggi. Ini ngomong investasi Pak Di. Nah, gimana? Ini kan dari pohon besar segini nih. Ya, tinggi. Tinggi, ya, pohon bukan tinggi. Besar, ya, tinggi. Tinggi. Anggaplah setengah meter. Ya. Padi potong. Ya. Jadi 10 cm. Ya. Sekarang kita bicara sekarang. Ya. Nilai investasinya berapa? Dalam jangka waktu berapa tahun? Kurang lebih. Ini kurang lebih sekitar 7 tahun 8 tahun ya. Ya. Ini di atas 20 juta, Mas. Iya. Di atas 20 juta. Tapi kalau pohon itu saya pelihara, dirawat, ya. Mungkin nilai jual 3 juta, 4 juta pun belum tentu laku. Belum tentu laku. Tapi ini udah di atas 20 juta. Itu bedanya, Mas. Karena apa? Pentingnya saya bilang tadi konsep. Bukan hanya konsep pohon. Konsep kontes tujuannya kemana? Itu dulu. Ya. Sekarang kan udah The Mac. The Mac itu khusus pohon kontes khusus di bawah 30 cm. Kontesnya ada, desainnya ada, saya yakin punya pasar tinggi. Ya. Makanya kita kolaborasi antara konsep dan tujuannya. Mau ditampilkan di mana? Karena nggak mungkin Mas, pohon besar itu disandingkan dengan pohon kecil itu berat. Betul. Kalau pohon kecil disandingkan dengan pohon besar, berat. Tetapi kalau sama-sama pohon kecil, jangan harap pohon itu harganya yang pohon kecil itu kalah, belum tentu. Pedes Pak De sekarang Pak De. Itulah. Nah, itulah efek pengaruh kontes itu luar biasa. Ya. Nah, jadi ayo sama-sama jalan. Yang penting kan luar biasa manfaat buat masyarakat. Ayo kita jalan lagi. Nah, ini kayak ini sancang juga. Nah, saya buat twin juga ini Mas. Tuh. Ini mahkota nanti. Kan udah mulai cutting gitu. Ya. Tetap saya lakukan pemotongan, main cutting sama dengan ini. Ipreknya tadi itu dan pasar moonnya. Nah, ini Pak De. Apa? Kenapa ini? Ini ya sama dari terobosan kecil-kecil ini. Iya, sama semua. Ini ada dokumennya, Mas. Semua ada dokumennya. Yang mana Mas tadi tanya? Kepalanya ini kena layangan. Ini korban, Mas, korban. Korban layangan, ini kepalanya hilang. Nah, korban itu. Ntar lihat dokumennya. Ya. Karena di sini. Korban layangan. Ini ada Mas. Ini ada. Korban layangan. Mana dokumen? Ini bukan. Mana dokumennya? Kadang nyelip di dokumennya, Mas. Ada ya. Hati-hati nengoknya karena dokumennya. Ini batang tok loh Mas, ini ada. Ini
Awalnya kan ini. Iya, batang Ini saja. baru, ini baru, ini baru, ini baru. Semua baru itu. Baru semuanya. Nggak ketemu. Tengah layangan mundur ke sini jadinya. Iya. Mau nggak mau, suka nggak suka harus mundur. Nah, ini dia batangnya, Mas. Nih. Nih. Oh. Nggak ada apanya tuh. Iya, cuma ini. Iya, ini. Ini sampai Nah, ini. ini dokumennya. Ini kan keringannya nih. Iya. Kan sama tuh. Sama-sama. Nah, ini dokumennya. Nggak ada. Jadi begini. Berapa tahun Pak D ini, Pak D? Ini kalau nggak salah berapa tahun dia? Ada rincinya. Ini geser dia pindah tahun ya. 2019 ya. 5 tahun, 4-5 tahunan. Ya 4-5 tahun ini. 2020. Iya, 4 tahunan. 4 tahun ya? 4 tahunan. Ya, ini 2020. Tuh, jadi seperti itu terapannya. Nah, ini Anting Putri. Kita juga nggak mau kalah ini. Kalau Anting Putri, proses dari bahan tuh berat, Mas, di sini. Kalau dari bibit ya, mau tidak mau ya kita harus berlakukan kelompok tani itu. Jadi di Bali ini kelompok tani kita nih yang nggak bisa program itu, ya mau tidak mau beli prokar yang dari kelompok tani yang di luar daerah luar Bali, kayak Lampung, mungkin Sumatera gitu loh. Kalau di Bali, Anting Putri susah ya Pak D? Susah kalau udah bibit dari bawah tuh susah. Iklimnya susah ya. Dari cangkokan, stek itu berat budidaya. Makanya adanya kelompok tani ini bisa sharing, berbagi ke kelompok tani yang lain ke depannya. Nah itu. Jadi tentunya mungkin kelompok tani punya dana berapa 20 juta. Aku mau cari prokar. Lempar kelompok tani yang di luar. Yang di mana? Yang penting sirkulasinya Pak D. Nah perputaran itu. Iya. Nah perputaran itu ada apabila kontesnya rutin. Benar. Kenapa Pak bisa bicara gitu? Sama halnya berbicara tentang the max. The max awal tidak ada, pohon kecil kan kembang kempis. Alias hampir tidak di apa ya? Tidak dimanfaatkan, tidak dilirik lah ya bahasanya. Nggak dilirik. Nah dengan program terobosan pohon demek, akhirnya sekarang pohon kecil kayak apa? Tuh, pedes Pak D. Nah itu sudah. Pedes. Nah, itulah bukti nyata realita pentingnya sebuah event yang yang terkoordinir. Itu pentingnya. Harus buat terobosan untuk kemajuan masyarakat. Karena harapan Pak D besar sekali dengan demek ini bisa membantu perekonomian masyarakat luas. Amin. Karena apa? Karena sifatnya budidaya, tidak merusak alam, tetapi justru menghasilkan dan melestarikan alam. Nah itu. Di antaranya kalau nggak budidaya, mana dapat pohon-pohon seperti ini? Iya. Karena begini Mas, kalau kita berbudidaya, konsep kita kan fokus untuk program yang terbaik. Dari akar, batang. Diseleksi dimulai ya, awal. tapi kalau kita nggak program, anggaplah mencari di alam. Dapat yang bagus, tapi 1001 ataupun 101. Tapi kalau program kita benar-benar cermat, teliti, seperti konsep kita yang lain, saya yakin menghasilkan yang bagus. Apalagi dibina dengan sistem kelompok tani. Itu yang luar biasa. Gimana kira-kira? Masuk akal? Masuk akal. Nah, ada yang ditanya lagi? Apa yang ditanya lagi nih? Apa yang ditanya? Konsep 1, 2, 3 itu tadi Pak D. Oh, konsep 1, 2, 3. Terkait mana? Ini aja pakai boleh. Yang ini aja Pak D. Mana? Sekiranya nah, bahan ya ini. Ya. Nah, ini konsepnya. Ini konsep 1, 2, 3. Jadi kenapa? Nah, gitu ya Mas ya? Ya. Kenapa harus ada 1, 2, 3? Harus ada 1, 2, 3. Nah, jadi sebenarnya kalau konsep 1, 2, 3 itu bukan omongan juri, bukan Mas. Itu salah. Bukan juri yang harus ngomong 1, 2, 3 itu enggak. Oh. Ini alam yang bicara Mas. Kalau kita tidak menerapkan, mohon maaf tangan kiri Pak ya, 1, 2, 3, ya. Kita ruang dimensi melihat yang di belakang itu nggak bisa. Bagaimana membuat kalau nggak ada 1, 2, 3-nya, anggaplah cabang 1 dulu nih ya. Kalau kita nggak pakai 1 nih, anggaplah Mas di sini ada cabang lagi, ada. Nggak ada 1 ini. Anggap aja ini yang sudah ada. Ini. Menurut Mas ini menghalangi nggak dia? Ya menghalangi. Bagaimana mau lihat perantingan di belakang? Susah Pak D. Susah. Kalau ini besar segini, maka jalurnya ini akan tertutup. Ya, atau bebas lah dibilang nggak Ya. menerapkan ini, atau di sinilah ditaruh di sinilah. Ya. Oh ini kosong, oke lah. Bisa nggak melihat yang di belakang ini dengan mata yang indah dan enak?
Ya, susah. Pasti terhalang kan. Terhalang. Parahnya lagi kita nggak dapat 3 dimensi. Ya. Nah, pentingnya buat 1, 2, 3 ini, satu, kita ruang kosong di sini tujuannya melihat ke kosong yang di belakang tapi terisi oleh cabang yang ketiga. Fungsi yang ketiga ini kenapa? Biar nggak kosong di belakang. Tetapi dilihat dari depan, kejauhannya dapat. Jadi ada ruang dimensi. Ruang kosong tapi terisi. Betul nggak? Betul. Sama dengan cabang kedua. Cabang kedua ini juga sama. Tujuannya cabang kedua ini ruang kosong ada. Tembus ke belakang, juga lihat yang di belakang cabang yang tadi. Perantingan yang tadi dilihat. Jadi nggak kosong dan mata tuh plong juga memandang dan indah ke belakang. Tetapi kalau itu nggak diterapkan, dapat nggak pohon yang bagus dan indah? 3 dimensi nggak dapat, pohonnya nggak bagus. Nah ini, sedangkan kita dituntut desain bonsai mencari yang bagus, karena pohon yang bagus yang cepat laku. Nah, itu penting untuk saat ini. Nah, kalau menurut Pak De itu, kenapa Pak De berbicara gitu? Karena Pak De juga sudah ngeluarin pohon banyak konsep seperti itu. Dan bukti realitanya, kompetisinya itu yang menang banyak. Karena Bapak, kita desain bonsai tidak bisa terlepas dari segala unsur. Semua unsur. Dari segi ekonomi, dari alam, ya itu semua harus masuk, Mas. Nggak bisa satu bidang aja, nggak bisa. Coba terapin sekarang omongan Pak De. Coba terapin yang bebas, tidak usah menang 1, 2, 3 dan hasil 1, 2. Praktekkan realita. Silahkan riset sendiri. Gimana hasilnya? Endingnya seperti apa? Saya akan riset. Nah, endingnya seperti apa? Pengalaman Pak De sendiri, Pak De riset sendiri, itu jauh menang yang lebih bagus dan indah yang seperti itu. Kenapa? Makanya kita desain seperti itu. Satu, ada yang ini tuh. Nah, ini sancang juga, tuh sancang juga desain. Bukan artinya sama, karena di dunia ini tidak ada pohon kembar. Ya, betul. Karena yang bicara pohon konsep The Mac itu aja. Yang bilang itu siapa? Mungkin beliaunya kurang luas untuk bergaul. Atau mungkin beliaunya baru belajar atau tidak tahu bonsai. Ada yang di komentar YouTube saya, Pak De itu. Pak De kasih nomor WA tapi nggak ditelepon. Makanya saya undang beliau, teman-teman yang komen di YouTube, yang tidak paham dengan bonsai silahkan main ke studio. Silahkan main studio suka-suka, proses pohon dari segini ada sampai lingkar besar di Pasar Mun. Itu perusahaan pohon konsepnya formal aja bukan. Abstrak juga. Nah, ada juga yang abstrak. Ada banyak kayak setinggi begini. Ini semua dari nol dan ada bahannya. Saya ingin buktikan teman-teman, ayo kita belajar secara realita, bukan cerita. Mas sendiri, berapa desain udah lihat di sini, Mas? Banyak ya? Banyak. Jadi kan bukan konsepnya formal itu. Iya. Karena target kami di The Max itu tidak formal aja. Makanya kami mengembangkan. Di The Max sudah terbagi menjadi berapa kelas. Natural terbagi menjadi 3, small, mami, situ. Itu ada base-base sendiri. Di surrealis itu kami suguhkan di kelas khusus ekstrim. Jadi yang meliuk apa segala, biar nggak menonton gaya-gaya gitu saja. Yeah. Nah yang di ekspresionis, yang berbatang banyak, kami juga suguhkan. Kami buat ruang sendiri. Yang berbatang banyak, mahkota banyak. Ada base sendiri itu. Nah harapan kami dengan kelas-kelas itu, kami bisa memberikan ruang di The Max. Untuk teman-teman lebih banyak berkarya, dengan desain yang berbeda-beda, dan tentunya tidak kalah memberikan peluang bagi para petani. Untuk mempromosikan produknya. Karena udah dikasih ruang. Kira-kira sistem ekonominya mana lebih jalan? Ya itu tadi. Kreativitasnya semakin banyak, Pak De. Nah, karena kan kelas-kelasnya kan semakin banyak. Betul. Itu harapan kami, khusus di The Max, Pak De sendiri. Bukan hanya berpikir egois sendiri. Nah, kita memikirkan masyarakat luas. Di mana teman-teman saya bisa jualan? Seperti apa? Banyak yang Pak De pikirkan. Karena makanya terlahirlah The Max itu. Kita syukuri dengannya The Max, perputaran bonsai kecil luar biasa. Apalagi, nah, The Max di tahun ini, internasionalnya di akhir tahun ya. Door prize tetap rumah. Tetap rumah. Siapkan. Nah yang lebih dekat lagi nih, Road to The Max tidak kalah gengsinya karena dia itu PAMNAS. Itu ada door prize, tidak kalah juga. Tanah sertifikat di Bali. Mantap. Jadi nggak usah takut karena program The Max jangka panjang. Untuk The Max internasional kita buat konsep sudah untuk rumah itu udah siapkan untuk 50 tahun ke depan. Sudah ada lahannya tanah, tinggal bangun-bangun saja. Makanya semangat buat kelompok tani, daftarkan segera. Nah, di panitia. Itu luar biasa. Ada yang tanya lagi? Sementara cukup. Nah, saya tanya lagi Mas Seni. Dengan ada konsep yang Mas Seni lihat seperti ini, kira-kira berpeluang nilai ekonomisnya besar apa tidak, Mas?
logika ya Pak Ya. D, yang saya lihat sendiri. Investasi di bank dengan investasi ini ya besar ini Pak D, logika. Luar biasa. Terima kasih. Semangat selalu ya buat teman-teman yang budidaya The Max. Sehat selalu. Nanti lain kali jumpa dengan Pak D, sharing selalu. Siap. Luar biasa. Salam The Max. Sehat selalu.